الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel kajian Islam ini. Sholawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya, dan diberikan panjang umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas yaitu adanya tanda rezeki dari nasi. Artinya akan ada tanda rezeki besar yang terlihat atau tanda dari nasi tersebut. Kemungkinan dengan tanda tersebut orang akan mendapatkan rezeki besar atau akan jadi kaya raya. Namun perlu diketahui ini hanya ungkapan dari orang-orang Jawa terdahulu. Tanda dari nasi artinya akan datang rezeki besar. Bahkan menurut orang Jawa terdahulu, tanda dari nasi ini bikin orang jadi kaya dalam 3 bulan. Siapa sangka nasi yang setiap hari dikonsumsi menurut orang Jawa terdahulu bisa diartikan akan datangnya rezeki. Oleh sebab itu, untuk mengetahuinya simak penjelasan sampai akhir. Sebelum kami lanjut, kami mohon dukungan subscribe dan like video ini, serta tulis di kolom komentar, atau cukup dengan bersolawat di kolom komentar. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, menjelaskan sejatinya semua makhluk hidup yang menjalani kehidupan di dunia ini tidak bisa dipisahkan dari pengaruh dan kuasa alam semesta. Semua makhluk hidup termasuk manusia seperti memiliki tali pusar gaib yang menghubungkannya dengan ibu alam semesta, sehingga apa yang terjadi pada alam semesta akan dapat memengaruhi kehidupan manusianya, dan begitu juga sebaliknya. Manusia seringkali mendapatkan pertanda dari alam semesta mengenai kejadian yang akan terjadi di masa depan. Cuman beberapa manusia ada yang peka, dan sebagian juga manusia tidak peka atau tidak mengenali sama sekali. Pertanda dari alam semesta tersebut bisa mengenai pertanda datangnya suatu musibah, bencana, jodoh, rezeki, dan masih banyak lagi. Nah, kembali lagi, semuanya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, berikut adalah beberapa tanda dari datangnya rezeki melalui nasi. Yang pertama, nasi meluber. Melubernya nasi sampai mengangkat penutup rice cooker atau panci pemasaknya. Kejadian yang merupakan pertanda murni dari alam semesta. Tentunya bukan kejadian yang memang diniatkan atau secara sengaja dilakukan. Itu merupakan suatu pertanda yang sangat baik menurut orang lama, menggambarkan keadaan rezeki melimpah, bahkan sampai meluber dan tumbuh dalam waktu 3 bulan ke depan. Namun jika beras yang dimasak adalah beras orang lain, maka rezekinya insya Allah akan datang kepada si pemilik beras. Orang-orang zaman dahulu ketika melihat hal seperti ini, maka mereka akan mengambil sedikit nasi di bagian paling atas dari panci yang meluber, lalu kemudian berdoa dan memakannya.
Mereka berdoa dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelimpahan rezeki yang sudah mereka terima selama ini, agar senantiasa menjadi berkah, barokah bagi diri sendiri dan keluarga dan orang lain di sekitarnya. Kemudian yang kedua, tanda nasi basi. Tanda nasi basi usai masak. Dalam kasus ini ada dua hal yang harus dicermati sebagai tanda rezeki akan datang atau malah pertanda adanya ilmu sihir atau guna-guna. Namun kita berpikir positif. Hal ini memang sangat sulit dipercaya oleh nalar dan logika. Namun jika alam semesta sudah berniat memberikan pertanda, maka semua hal apapun dapat terjadi. Nasi yang basi seketika seusai matang diyakini orang zaman dahulu sebagai pertanda akan datangnya kesuksesan. Entah usahanya akan berhasil atau usahanya akan lancar, mendapatkan panen, melimpah ruah, kenaikan gaji dari perusahaan, dan lain-lain sebagainya. Jika Anda menemui fenomena seperti ini, maka sebaiknya nasi tersebut jangan langsung dibuang begitu saja. Akan lebih baik jika dijemur atau dijadikan makanan berupa kerupuk, keripik, dan lain sebagainya. Selain itu, jangan lupa berdoa untuk memohon diberi kelancaran dan kemudahan dalam mencapai hajat dan cita-citanya. Kemudian yang ketiga, menemukan sebutir beras yang belum matang di dalam nasi. Menurut orang terdahulu, hal ini dapat terjadi ketika Anda menikmati sepiring nasi lengkap dengan lauk pauknya. Namun ketika sedang makan, kamu kemudian menemukan sebutir nasi yang belum matang atau masih menjadi beras. Orang-orang kuno zaman dahulu jika menemukan beras mentah di dalam nasinya, menurut orang dahulu mereka akan mengambilnya dan kemudian menyimpannya di dalam dompet. Mereka yakin dengan melakukan hal tersebut, insya Allah rezeki mereka akan semakin melimpah. Kemudian yang keempat, nasi yang dimasak menjadi lengket seperti ketan. Ini adalah pertanda murni 100% dari alam semesta. Tidak ada unsur kesengajaan atau campur tangan manusia di dalamnya. Menurut orang terdahulu, ketika sudah memasak nasi seperti biasanya dan semua takarannya pas, namun pada akhirnya adalah nasi yang lengket, bisa jadi itu pertanda rezeki akan datang kepada Anda. Jika mengalami hal ini pada saat doa makan, tambahkanlah doa agar Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan melimpahkan rezeki kepada Anda dan keluarga. Kemudian yang kelima, adanya sebagian beras yang tidak bisa matang. Menurut orang dulu, jika fenomena ini terjadi di suatu acara hajatan, maka akan menjadi suatu pertanda bahwa ada orang iri atau dengki. Namun jika di dalam keluarga kejadian seperti ini sangat tidak masuk akal. Akan tetapi jika peristiwa ini terjadi ketika masak nasi di rumah untuk keperluan makan sendiri dan keluarga, maka kondisi nasi atau sebagian nasi yang tidak bisa matang dipercaya membawa pertanda dari alam. Menurut orang terdahulu, dalam waktu dekat insya Allah ada kesuksesan dan rezeki yang akan mendatangi. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, ini merupakan pandangan dari orang Jawa terdahulu. Tidak perlu dipercaya 100%, namun ada suatu kenyataan yang pernah terjadi. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga menambah wawasan serta meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.